Ya, shalom. Semangat terus, terus semangat. Semangat terus, terus semangat. Nah, hari ini kita akan belajar satu tema yang sangat penting buat kita, sederhana tetapi ini akan menjadi kekuatan, akan menjadi support, akan menjadi satu hal yang menolong kita di dalam situasi-situasi hidup kita yang mungkin gak sesuai dengan harapan kita. Nah, hari ini kita akan belajar tentang iman. Sekali lagi saya mau sampaikan, iman. Kita ada hari ini karena iman. Kita akan terus berjalan dengan iman. Dan kita akan menyelesaikan hidup kita dengan iman. Nah, hari ini kita akan belajar sebentar apa itu iman. Di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata seperti ini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Iman adalah dasar dari apa yang kita harapkan dan bukti dari apa yang belum kita lihat. Jadi iman itu kita percaya dulu walaupun kita belum melihat. Iman itu kita yakin dulu walaupun belum mengalami. Iman itu berarti kita percaya dulu, yakin dulu pasti terjadi walaupun yang kita percaya itu belum terjadi. Penulis Ibrani berkata iman adalah dasar dari semua yang kita harapkan. Apa yang kita harapkan hari ini? Apa yang kita inginkan hari ini? Apa yang kita mau terjadi dalam hidup kita hari ini? Kita harus punya iman. Iman adalah bukti dari apa yang belum kita lihat. Sederhana definisi ini, tetapi cukup penting buat hidup kita. Karena banyak kali kita kehilangan iman, kita kekurangan iman, kita nggak punya iman untuk kita menghadapi apa yang terjadi dalam hidup kita. Nah, kita bisa melihat di dalam Alkitab ada beberapa tokoh iman yang kita bisa belajar dari teladan mereka. Saya nggak akan banyak kasih contoh, tetapi ada satu orang yang sampai hari ini di dalam Alkitab disebut bapaknya orang percaya, bapaknya orang beriman, bapaknya orang yang tahu firman, namanya Abraham. Sekali lagi namanya Abraham. Anda sudah tahu kisah dia, Anda sudah tahu bagaimana perjalanan hidupnya, kita sudah tahu apa yang terjadi dalam dirinya. Dia pergi dari tempat yang jauh untuk mengikuti tuntunan Tuhan yang tidak tahu ke arah mana. Lalu kemudian umurnya sudah 100. Dia punya istri jauh umurnya, udah mati pucuk namanya Sarah. Tidak mungkin punya anak, tetapi Tuhan kasih anak. Tapi kita akan belajar satu hal di dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai ayat yang ke-19. Bagaimana anak yang diminta, bagaimana anak yang didoakan, bagaimana anak yang dirindukan selama 25 tahun oleh Abraham di kitab Kejadian pasal 22 disuruh oleh Tuhan untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Abraham punya iman. Hal yang berat, hal yang tidak mampu, hal yang seharusnya dia nikmati karena itu hasil doanya. Punya anak laki-laki yang dia rindukan untuk meneruskan keturunannya. Diminta oleh Tuhan untuk dipersembahkan. Tapi dia taat, dia bekerja, dia melakukan, dan dia mengerjakan. Dan di ending kisah Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 19, kita bisa melihat penyediaan Tuhan. Bagaimana Allah memberikan yang terbaik bagi Abraham, yaitu anak domba yang tersangkut di semak. Disitulah muncul perkataan Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan, Tuhan yang mencukupkan. Yang kedua, kita bisa melihat dari kisah 3 orang kawan dari Daniel yang tercantum di dalam kitab Daniel pasal yang ketiga. Namanya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika Nebukadnezar membuat patung dirinya dari emas, lalu seluruh orang rakyatnya disuruh menyembah dia. Patung itu, maksudnya menyembah dia dalam bentuk patung itu. Sadrak, Mesak, dan Abednego mereka tidak mau menyembah patung itu, karena mereka hanya mau menyembah kepada Tuhan Allah semesta alam, Jehovah, Allah yang luar biasa. Lalu dia mau dimasukkan kepada perapian yang menyala-nyala. Lalu ada statement mereka yang berkata, kalau Allah kami mau menolong, dia pasti akan menolong. Kalaupun Allah yang kami percaya itu tidak menolong,
kami tetap tidak akan menyembah kepada patung yang didirikan oleh Tuanku. Dan kita melihat api dipanaskan 10 kali lipat lebih dari yang sebelumnya. Dan di perapian itu muncul ada 4 orang yang kelihatan sedang berjalan di dalam perapian yang menyala berkali-kali lipat itu. Dan begitu mereka keluar dari perapian itu, tidak ada satupun dari tubuh mereka, bahkan bau hangus pun tidak ada, karena Tuhan menolong mereka. Mereka dimasukkan 3 orang, tetapi di perapian itu muncul kelihatan 4 orang. Siapa yang satu? Saya percaya itu adalah manifestasi fisik Tuhan yang menyertai mereka yang percaya kepada Tuhan. Sekali lagi di Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama, iman itu adalah dasar dari yang kita harapkan, bukti dari yang kita belum lihat. Bagaimana dengan kita hari ini? Kita harus punya iman. Wabah melanda, gereja nggak bisa ibadah, di gedung gereja berkumpul bersama. Kita worship from home, menyembah dari rumah. Kita tetap harus punya iman. Esensi ibadah tidak boleh berkurang. Nilai ibadah nggak boleh berkurang. Karena kita menyembah. Tidak tergantung tempat, waktu, suasana, situasi, dan keadaan. Nah, bagaimana kita bisa menerapkan iman kita supaya kita punya keyakinan lebih kepada Tuhan? Tentu saja ada bagian yang harus kita lakukan. Di dalam Alkitab dikatakan bahwa di Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-17. Yakobus 2 ayat yang ke-17 firman Tuhan berkata seperti ini, demikian juga dengan iman. Iman itu jika tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu adalah pada hakikatnya mati. Jadi bagaimana kita menerapkan iman? Bertindak, melakukan sesuatu, berbuat sesuatu. Kita nggak bisa berkata kita percaya tapi kita tidak melakukan apa-apa. Saya percaya lalu kita diam saja. Kita percaya lalu kita nggak mengerjakan sesuatu yang penting buat Tuhan. Maksudnya begini, iman itu akan terbukti, penyertaan Tuhan itu akan terlihat pada waktu kita melakukan sesuatu. Abraham mengalami penyediaan Tuhan waktu dia mengerjakan firman yang Tuhan berikan kepadanya untuk dia mempersembahkan naik ke Gunung Moria. Begitu dia mau menyembelih anaknya, Tuhan bilang, jangan, aku sudah tahu imanmu, lalu Tuhan memberikan penyediaan. Kapan itu waktu Abraham bertindak? Sadrak, Mesak, Abednego mengalami penyertaan Tuhan. Ada malaikat Tuhan, ada Tuhan hadir secara fisik yang dilihat oleh banyak orang. Itu ketika dia bertindak, dia berkata, kalaupun aku nggak ditolong nggak apa-apa, aku tetap percaya kepada Tuhan. Maukah kita punya iman seperti mereka? Lakukan. Bertindaklah. Anda percaya bahwa Tuhan akan menyelesaikan wabah virus yang melanda ini? Bertindaklah. Dengan apa? Berdoalah. Dengan apa? Berpuasalah. Dengan apa? Lakukan sesuatu. Gereja jangan diam saja. Gereja harus mengerjakan sesuatu dari apa yang dimiliki gereja hari ini. Lalu, bagaimana supaya iman itu bisa bertumbuh? Bagaimana supaya iman itu terus ada? Bagaimana supaya kita tetap punya iman? Bagaimana kita tetap percaya? Bagaimana kita tidak lemah? Bagaimana kita tidak takut? Roma 10 ayat yang ke-17, Roma 10 ayat yang ke-17, firman Tuhan berkata, jadi iman itu timbul dari pendengaran. Sekali lagi, iman itu timbul dari pendengaran. Dan pendengaran itu akan firman Kristus. Jadi bagaimana kita punya iman? Kita harus mendengar firman. Kita harus baca firman. Kita harus renungkan firman. Yosua pasal 1 ayat yang ke-8 berkata, renungkanlah itu, firman itu, siang dan malam, supaya engkau bisa bertindak. Sekali lagi, bagaimana iman itu bisa bekerja nyata, penyertaan Tuhan bisa terjadi dalam hidup kita, penyediaan Tuhan bisa kita alami. Bertindaklah, lakukan sesuatu. Dengan apa? Berjalan seperti apa yang disuruh oleh firman. Jadi gimana caranya supaya tumbuh iman? Dengar firman, renungkan firman, baca firman. Simpel hari ini, mari kita punya iman. Mari kita percaya, mari kita yakini bahwa iman kita, percaya kita, keyakinan kita ini akan diperhitungkan oleh Tuhan. Abraham disebutkan bahwa apa yang dikerjakannya diperhitungkan oleh Allah sebagai kebenaran. Mari kita berdoa apa yang kita kerjakan menjadi kebenaran di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, miliki iman, tumbuhkan iman, lakukan imanmu. Tuhan akan memberikan, Tuhan akan menyediakan, Tuhan akan menolong. Hatiku